Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berakhlak mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipuji dalam Al-Quran bukan karena salatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena sedekahnya, melainkan dipuji Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qalam ayat keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Bahkan orang yang betul-betul imannya adalah orang yang senantiasa memiliki budi pekerti yang agung dan memiliki akhlak yang sangat lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga omongannya. Inilah merupakan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan wa hifzul lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lidahnya. Ketika kita menjaga lidah kita, maka insyaallah kita merupakan orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kelak, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik. Ketika tidak mampu mengatakan yang baik, maka hendaklah ia diam. Artinya, senantiasalah kita menjaga omongan kita, menjaga lisan kita. Karena dengan menjaga lisan kita, maka insya Allah akan dijauhkan Allah bala-bala dari hidup kita. Bahkan ada lagi pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ketika kita tidak pandai menjaga lisan kita, maka yakin dan percayalah kita akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan yang sudah lama menikah namun tidak mempunyai anak. Kemudian didoakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika didoakan Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, perempuan ini takdirnya memang tak bisa mempunyai anak." Kemudian setelah beberapa tahun, dilihat Nabi Musa perempuan tersebut menggendong anak. Dan ditanya Nabi Musa, "Wahai ibu, ini anak siapa?" "Ini anakku, wahai Nabi Allah." Kemudian Nabi Musa pun heran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, memang takdir perempuan ini tidak bisa mempunyai anak. Namun ketika ia menyambung hubungan tali silaturahmi, menjaga hubungan satu sama lain, tidak cekcok satu sama lain, maka yang takdirnya tadi tidak mempunyai anak, sekarang bisa mempunyai anak." Artinya dengan silaturahmi, sesuatu yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin akibat silaturahmi dan rahmat dari Allah Subhanahu. Itu ada seorang ibu-ibu yang makan dengan anaknya. Ketika makan, datanglah seseorang yang sudah lama belum makan. Kemudian dikasihlah sesuap makan dari makanan tadi. Kemudian setelah dikasih, orang tersebut pun pergi meninggalkan ibu-ibu tadi. Setelah beberapa lama kemudian datanglah seekor macan yang melarikan anaknya. Kemudian setelah dikejar, dicari, tidak dapat anak tersebut. Ketika itu datanglah ada seorang laki-laki yang membawakan anaknya. "Wahai ibu, inilah sesuap nasi tadi yang kau sedekahkan sama orang tadi." Sesuap nasi tadi diganti Allah Subhanahu wa taala dengan anak kita tadi. Artinya dengan bersedekah bala-bala akan hilang dari kita. Dengan bersedekah hidup kita akan bahagia. Dengan bersedekah hidup kita akan lancar. Bahkan sedekah ini bisa menolak daripada bala-bala yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, rajinlah bersedekah, rajinlah sering memberi satu sama lain, dan salinglah tolong-menolong dalam kehidupan kita. Maaf cakapnya, ada seorang pelacur yang memberikan seekor anjing minum, kemudian gara-gara itulah ia masuk surga. Artinya jangan kita sepele dengan amal kebaikan, walaupun itu sangat kecil, karena kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jangan kita sepele dengan dosa hal kecil yang kita anggap kalau kita lakukan tidak masalah, tidak apa-apa, karena kita tidak tahu di mana letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, dari perbuatan-perbuatan kejelekan, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Jangan kita anggap sepele hal tersebut, karena kita tidak tahu di mana letak ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersihkan hati, bersihkan jiwa, dan tenangkan hati, tenangkan jiwa, bahwasanya kita harus senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Gembok tidak akan pernah dibuat tanpa kunci. Begitu juga Allah
tidak akan pernah membuat masalah tanpa solusi. Bukan ombaknya yang terlalu deras, namun perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang terlalu besar, namun iman kitalah yang terlalu lemah. Oleh sebab itu, kuatkan hati, kuatkan jiwa, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini cobaan, ujian yang harus kita hadapi. Untuk apa? Yaitu agar selamat dunia maupun akhirat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.